Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Agus Al-Mahdi dengan NIM 181410233, jurusan Ekonomi Syariah, kelas F, semester 5. Di video ini saya akan menjawab kuis tugas 10A dari mata kuliah Pasar Modal Syariah. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu mengenai regulator pasar modal dan pengelolaan pasar modal. Nah, untuk regulator pasar modal atau sering disingkat SRO, Self Regulator Organization, adalah suatu organisasi yang melaksanakan kewenangan penerapan aturan di industri pasar modal yang mengikat pelaku pasar modal sebagai fungsi pengawasan untuk mencegah praktik perdagangan yang dilarang dalam pasar modal. Lembaga yang terkait dalam regulator pasar modal yaitu OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Untuk pengelolaan pasar modal yaitu merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum, perdagangan efek seperti Bursa Efek Indonesia, Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia. Kedua fungsi regulator dan pengelolaan pasar modal ini bertujuan untuk menjaga semua kegiatan pasar modal agar berjalan dengan lancar, teratur, dan efisien, sehingga tidak merugikan suatu pihak yang terlibat. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu mengenai perbedaan pasar perdana dan pasar sekunder. Untuk pasar perdana, yaitu harga saham relatif tetap, sedangkan untuk pasar sekunder, harga saham relatif naik turun sesuai dengan ketentuan dan kekuatan permintaan dan penawaran pasar. Pasar perdana tidak ada komisi karena termasuk pasar perdana, sedangkan pasar sekunder memiliki komisi. Pasar perdana dibuka untuk transaksi pembelian saham, sedangkan pasar sekunder ada pembelian dan penjualan saham. Jadi pasar perdana itu hanya untuk transaksi pembelian saham, sedangkan pasar sekunder bisa untuk pembelian dan penjualan saham. Selanjutnya, pasar perdana memiliki pemesanan yang dapat dilakukan melalui agen penjual, sedangkan pembelian untuk pasar sekunder dan dapat dilakukan melalui pialang atau broker. Untuk pasar perdana memiliki jangka waktu penjualan yang terbatas, sedangkan pasar sekunder tidak memiliki jangka waktu yang terbatas. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu mengenai akad wakalah. Akad wakalah atau perjanjian akad antara pihak pemberi kuasa disebut al-muwakil, sedangkan pihak yang penerima kuasa disebut al-wakil. Dalam melakukan tindakan perbuatan tertentu, contohnya seperti proses transfer uang, di mana si nasabah disebut sebagai al-muwakil, sedangkan si bank disebut sebagai al-wakil. Seperti si nasabah meminta bank untuk mendebit rekening tabungannya dan kemudian meminta bank untuk menambahkan rekening nasabah yang dituju sebesar pengurangan pada rekeningnya sendiri. Untuk sekarang ini nasabah sering melakukan transfer secara langsung melalui mesin ATM atau melalui e-mobile banking melalui handphonenya sendiri. Cukup sekian untuk video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jawabannya sudah saya tulis di buku
Jadi untuk video ini saya mengucapkan secara lisan. Terima kasih.